Di tangan Sugeng Riyadi, limbah sabut kelapa disulap menjadi kerajinan alat rumah tangga, dengan nilai ekonomi tinggi. Bapak satu anak asal Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, ini mengolah limbah sabut kelapa menjadi sapu, keset, pot bunga, sampai media tanam cocopeat. Dalam sebulan, Sugeng bisa memproduksi 10.000 biji sapu, dengan omset mencapai 70 juta rupiah. Bahkan, produksi sapu berbahan sabut kelapa milik Sugeng juga diekspor ke Taiwan. Rumah Sugeng menjadi tempat memproduksi kerajinan, berbahan limbah sabut kelapa. Para pekerja terlihat menyerut atau menghaluskan sabut kelapa, yang akan dipakai sebagai bahan sapu. Sabut kelapa yang sudah dihaluskan kemudian dirangkai menjadi sapu. Sebelum dikemas, sapu berbahan sabut kelapa yang baru setengah jadi itu dikeringkan, dengan cara dijemur. Sedang sisa-sisa sabut kelapa dari proses penghalusan, diolah lagi menjadi bahan pot, keset, dan cocopeat atau media tanam. Sugeng mengatakan, orang tuanya menekuni usaha pengolahan sabut kelapa, sudah hampir 15 tahun. Awalnya, orang tuanya hanya mengolah sabut kelapa untuk bahan sapu, yang disetor ke pabrik. Sugeng mencoba mengembangkan usaha itu, dengan memproduksi sendiri kerajinan alat rumah tangga berbahan sabut kelapa. Usaha kerajinan alat rumah tangga berbahan sabut kelapa khususnya sapu milik Sugeng, berjalan lancar. Banyak pesanan datang baik dari dalam kota dan luar kota, seperti Tulungagung, Madura, Ponorogo, Madiun, Ngawi, hingga Jakarta. Dalam sebulan, permintaan sapu berbahan sabut kelapa di tempat Sugeng, bisa mencapai 10.000 biji. Sugeng menjual kerajinan sapu setengah jadi dengan harga mulai Rp3.200 per biji sampai Rp4.000 per biji. Sedang sapu yang sudah jadi, dan siap pakai dijual dengan harga Rp7.500 per biji. Selama pandemi COVID-19, usaha kerajinan alat rumah tangga berbahan sabut kelapa milik Sugeng, tetap stabil. Ketika pandemi, produksi sapu memang sempat turun, tapi produksi kerajinan lain seperti pot bunga, dan cocopeat, justru naik drastis. Kalau saya merintis usaha ini, sudah berjalan sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Terus dari kalau orang tua sudah berjalan sekitar 15 tahun. Saya cuma meneruskan usaha orang tua. Agar kedepannya ada penerusnya ya, dari orang tua. Iya. Kalau sabut kelapa ini saya olah jadi kerajinan bermacam-macam, mulai dari sapu hingga keset dan kerajinan tangan lainnya. Dari pengolahan serabut kelapa menjadi 3 macam. Yang pertama dari kristal. Kristal kami gunakan untuk membuat kerajinan sapu, sapu sepet yang ini. Kalau limbahnya diolah menjadi 2 macam, cocofiber dan cocopit. Kalau cocopit digunakan media tanam, campuran media tanam pengganti tanah. Dan cocofibernya kita gunakan membuat kerajinan dari kerajinan pot bunga dan keset. Keset juga ya. Keset juga. Dan juga tali tampar. Kalau yang sapu ini prosesnya dari penyerutan sabut ya, kelapa. Sabut tadi, lalu diolah menjadi dirangkai menjadi sapu. Dan sebagian kita menjualnya dalam keadaan mentah, cuma bahan baku setengah jadi ya. Setengah jadi. Dari mulai penyerutan, kita melakukan penjemuran hingga pengeringan, ditali lalu masukkan karung. Iya, Mas. Dalam seminggu produksinya bisa sampai berapa, Mas? Dalam seminggu kita produksi serabut kelapanya bisa mencapai 2 ton. 2 ton. Itu kalau untuk limbahnya sekitar 10 ton bisa. Limbahnya. Atau 500 karung per minggu. 500 karung. Kalau untuk produksi sapunya sendiri itu per minggu bisa berapa permintaannya? Kalau produksinya kita per minggu bisa 1.000. Permintaan per bulannya mencapai 10.000 biji. 10.000 biji ya. Itu kirim kemana saja, Mas? Kalau untuk pengiriman kita dari lokalan sini aja juga ada, dari kirim ke Tulungagung, Madura, Ponorogo, Madiun, Ngawi hingga Jakarta, lalu ada juga dari Jakarta langsung ekspor ke negara Taiwan. Diekspor juga berarti produksi untuk sapu ya, Mas?
Bye.